Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seri mini game, mengulas game-game pendek, game pengorbanan, game brutal yang mungkin lebih kalian sukai ketimbang game-game modern saat ini. Rencananya admin akan buatkan channel tersendiri untuk mengulas game-game semacam ini kawan. Nanti linknya seperti biasa ada di kolom deskripsi dan di akhir video. Bisa kalian follow, bisa kalian subscribe. Jadi nanti Legenda Catur Dunia akan tetap fokus mengulas game-game turnamen kawan. Nah, game kali ini yang akan kita ulas ini adalah game yang terjadi di tahun 1997 yang terjadi di kejuaraan nasional Polandia yang dimainkan oleh pemain 2400-2300 dengan tema pembukaan Sicila Defense variasi Najdov. Langsung saja, pion E4 kawan, ada Sicila Defense pion C5. Kuda F3, pion D6, Sicila terbuka, pion D4, pion C pukul, pion D4, kuda ambil balik, kuda F6, ada kuda C3, dan hitam bermain dengan pion A6. Sicila Najdov yang dipopulerkan oleh pecatur Polandia berkebangsaan Argentina kawan Miguel Najdov. Nah, putih melanjutkan pengembangan gajah E3. Ada pion E6 bertransposisi ke bentuk permainan Scheveningen sekarang dan putih meluncurkan serangan English attack dengan pion F3. Untuk seri mini games kawan, saya tidak akan lama-lama di tahap pembukaan. Tidak akan saya tunjukkan macam-macam variasi di tahap pembukaan di Legenda Catur Dunia saja ya. Untuk mini game kita langsung sat-sat baru di momen kritis di middle gamenya nanti akan kita otak-atik lebih dalam. Apa plus minusnya langkah-langkah kedua pemain. Setelah gajah E7 di sini ada menteri D2 dan kuda C6 menantang pertukaran. Putih langsung luncurkan serangan badai pion sisi raja pion G4. Hitam rokade, putih juga mengikutinya. Rokade panjang, kita dapati rokade saling berlainan arah kawan. Tentu ini akan cukup menarik. Siapa yang lebih cepat dorong pionnya di sisi raja kawan atau sisi menteri nanti ke depan. Hitam melanjutkan pertukaran terlebih dahulu, kuda pukul, kuda D4 ambil balik oleh gajah, kemudian pion B5. Hitam mulai meluncurkan serangan badai pionnya. Putih juga tidak mau kalah dengan pion H4-nya setelah gajah B7 dan putih mulai dorong pion G5. Kuda mundur ke D7. Nah, raja B1 terlebih dahulu amankan raja dari lajur C semi terbuka. Ada benteng C8 mungkin diikuti menteri kawan dan putih membuat langkah pengorbanan pion G6 yang harusnya bisa langsung diladeni pion F pukul pion G6. Hitam blunder dengan pion B4. Dengan pion F pukul pion G6 kawan, ide putih berikutnya tentu adalah gajah H3. Setelah pion E6 ini lemah menjadi target berikutnya. Mungkin kalian dorong maju ke E5, gajah mundur ke E3, benteng ambil pion F3, kalian meluncur gajah E6 skak dan selanjutnya dorong pion H5. Tapi di sini tadi kita dapat pion G6 dikorbankan, ditolak oleh hitam dengan pion B4. Nah, di sini tentu pion G pukul, pion H7 skak. Tidak berani ambil, mojok, menjadikan pion lawan menjadi tameng pertahanan. Terus apa langkah berikutnya kawan? Langkah ciamik dari putih membuat langkah kejutan, korban kuda D5. Walaupun bukan langkah terkuat. Langkah terkuat mundur ke peta E2 dan diambil pion E ambil kuda D5. Selanjutnya apa? Gebrakannya sebagai berikut, gajah diluncurkan ambil pion G7 skak. Raja ambil kawan diikuti dengan langkah benteng G1 skak. Raja ambil pion H7 diikuti dengan langkah gajah H3. Persiapan menuju peta F5 dan ancaman skak diikuti menteri H6 bisa skak mat. Lagi-lagi hitam salah respon dengan langkah kuda E5 untuk blokade aksi gajah. Langkah terbaiknya dengan pion F5 kawan. Kalau ada menteri yang mungkin mencoba keluar di sini, ataupun jika ada gajah ambil pion F5 langsung, ya korbankan kualitas, tak ada masalah bagi hitam. Kalau mungkin tadi ada menteri yang keluar ke peta F4 untuk berikan dukungan di peta F5, nah kalian bisa bermain dengan langkah benteng F6 kawan. Untuk pertahankan posisi baris ke-6 kalian. Kalau ada gajah ambil pion di sini, tinggal mundur saja, tak ada masalah. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Jadi setelah gajah H3 mengincar peta F5, kuda E5 pilihan hitam.
untuk blokade saat ada serangan gajah F5 skak. Blokade oleh kuda G6 karena ada pion kawan, kuda jatuh di langkah berikutnya, pion H5, raja G7, pion ambil kuda. Dan jika dilanjut pion pukul pion, tentu benteng masih bisa meluncur. Terlebih dahulu benteng G8, pion pukul pion F7 discover check, raja ambil pion F7 disusul langkah menteri H6 untuk membantu serangan. Nah, langkah terkuatnya gajah G5 memilih gajah F6 dan ancaman skakmat sekarang tak terhentikan, 9 langkah skakmat, menteri H5 skak, raja mundur ke F8. Kalau kalian bergerak ke peta E7 kawan, ya ada menteri H7 skak, ancaman skakmat malah lebih cepat ya. Kalian mau blokade dengan benteng dengan gajah, sikat oleh benteng dari bawah, tentu ancamannya tetap ancaman skakmat malah lebih cepat. Mundur ke peta F8 disusul benteng pukul benteng G8 skak, ambil oleh raja, diikuti gajah E6 skak, hitam menyerah di langkah ke-28 karena ancaman skakmat sudah tidak dapat dihentikan. Kalau bergerak ke peta F8, satu langkah skakmat, baiknya untuk memperpanjang permainan naik ke peta G7, tapi nanti ada benteng ikut bermain juga, benteng G1 skak, blokade oleh gajah, ya disikat saja kawan. Kalau kalian tidak mau blokade, bergerak ke peta F8, lagi-lagi satu langkah skakmat, blokade, sikat skak, ambil oleh menteri mungkin untuk memperpanjang permainan, bisa jadi ya. Sampai di sini kalian lanjutkan sendiri. 3 langkah berikutnya tetap skakmat kawan. Luar biasa bukan permainan dari putih, bongkar pertahanan di permainan Sicilian Defense variasi Night of kawan, meluncurkan gajah di diagonal gelap panjang, korban kuda walaupun tidak dibutuhkan juga korban kuda di petak D5 tadi. Dan sekali lagi ide pengorbanan pion tadi yang membuat pertahanan hitam terbuka. Oke, semoga bisa menghibur kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.